Izin memperkenalkan diri, nama saya Erikson Payung dengan NPM 2217051116. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan DDP, yaitu tentang materi percabangan. Jadi jenis-jenis percabangan dalam C++ itu ada 5. Yang pertama ada if, kedua if else, ketiga if else if, yang keempat ada switch case, yang kelima adalah ternary operator. Yang pertama ada if, yaitu tipe percabangan dengan satu kondisi benar. Ini adalah contoh sintaks dari if, dan ini adalah contoh codingan dari if. Dimana seperti biasa integer main, lalu kita deklarasikan nilai, integer nilai, lalu kita menginput nilai, lalu kita tulis if dalam kurung nilai sama dengan 100, tutup kurung, buka kurung kurawal, cout nilai sempurna /n. Dan ini adalah contoh flowchart dari if. Yang kedua ada if else, adalah tipe percabangan dengan satu kondisi benar dan satu kondisi salah. Ini adalah contoh sintaks dari if else. Di sini ada contoh codingan dari if else. Dimana seperti biasa ada integer main, lalu integer nilai, sin nilai, lalu kita buat if dalam kurung nilai sama dengan 100, tutup kurung, buka kurung perawal, cout nilai sempurna /n, else cout nilai tidak sempurna /n. Di sini maksudnya yaitu jika yang kita input nilai itu tidak sama dengan 100, maka coutnya itu yang keluar outputnya adalah nilai tidak sempurna. Dan jika kita input nilainya itu sama dengan 100, maka outputnya akan keluar nilai sempurna. Ini adalah contoh flowchart dari if else. Yang ketiga adalah if else if, yaitu tipe percabangan dengan beberapa kondisi benar. Ini adalah contoh sintaksnya, dan sini ada contoh codingannya. Yaitu seperti biasa integer main, integer nilai, lalu kita input nilai, kita buat if dalam kurung nilai sama dengan 100, tutup kurung, buka kurung, cout nilai sempurna /n. Else if nilai lebih dari 80 dan nilai kurang dari 100, coutnya adalah nilai di atas KKM. Dan else if nilai kurang dari sama dengan 75 dan nilai lebih dari 0, maka coutnya nilai di bawah KKM. Sama seperti yang tadi, namun di sini ada beberapa kondisi yang benar. Ini adalah contoh flowchart dari if else if. Dan yang keempat ada switch case, yaitu tipe percabangan yang membandingkan isi dari sebuah variabel dengan beberapa nilai. Di sini ada default, yaitu sintaks untuk menjalankan sebuah statement apabila tidak ada kondisi yang terpenuhi atau tidak ada yang bernilai true. Dan yang kedua sini ada break, perintah yang berfungsi agar program berhenti mengecek case berikutnya saat sebuah kondisi terpenuhi. Ini adalah contoh sintaks dari switch case, ini adalah contoh codingan dari switch case, dimana itu kita deklarasikan huruf menggunakan char huruf sama dengan C, switch dalam kurung huruf, buka kurung kurawal, case A, cout nilai Anda 100, break, lalu case B, cout nilai Anda 76 sampai 99, lalu break, case C, coutnya nilai Anda di bawah 76, lalu break, dan default, cout nilai tidak terdaftar. Dan yang terakhir adalah ternary operator. Kondisional ternary operator ini adalah operator yang berfungsi untuk menentukan hasil berdasarkan kondisi. Jika kondisi bernilai true, pilihan pertama akan dijalankan. Jika kondisi bernilai false, pilihan kedua akan dijalankan. Ini adalah contoh sintaks dari ternary operator. Ini adalah contoh codingan dari ternary operator. Seperti biasa, yaitu kita deklarasikan umur, integer umur, kita input umur, dan coutnya Anda, cout. Di sini kita memakai dalam kurung umur, jika umur lebih dari sama dengan 17, lalu kita buat tanda tanya, maka akan keluar ini cukup, ini coutnya cukup, lalu di sini false-nya, di sini true, di sini false-nya,
tutup kurung umur, Cout-nya umur. Jikalau kita umur yang kita input itu lebih dari sama dengan 17, maka yang keluar itu adalah nilai true-nya. Jadi Cout-nya Anda cukup umur. Tapi jikalau yang kita input umur itu kurang dari 17, maka yang outputnya itu keluar Cout Anda di bawah umur, yang nilai false-nya keluar. Dan ini yang terakhir itu nested if di dalam if. Ini adalah contoh sintaks dan sini adalah contoh codingannya. Seperti biasa kita deklarasi bilangan, integer bilangan, kita input bilangan, if bilangan lebih dari 0, Cout-nya bilangan positif. Lalu kita buat lagi if, yaitu bilangan habis dibagi 2 sama dengan 0, maka Cout-nya keluar bilangan genap. Dan else if-nya bilangan habis dibagi 2 sama dengan 1, Cout bilangan ganjil. Dan else Cout bilangan negatif. Di sini maksudnya jikalau yang kita input bilangan itu tidak lebih dari 0 atau kurang dari 0, maka yang keluar itu Cout-nya bilangan negatif. Tapi jikalau yang kita input itu bilangannya habis dibagi 2, maka Cout-nya bilangan genap. Dan jikalau tidak habis dibagi 2 atau hasilnya ganjil, maka Cout-nya bilangan ganjil. Mungkin sekian dari penjelasan materi tentang percabangan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.